Sahabat sekalian, tanggal 14 Mei 1965 terjadi sebuah peristiwa di Bandar Besi. Dan peristiwa itu adalah ketika sekelompok orang yang menamakan dirinya Barisan Tani Indonesia, sebuah underbow PKI, itu mencoba untuk menguasai lahan perkebunan. Dan kemudian oleh seorang polisi yang bertugas menjaga perkebunan itu bernama Peltu Sujono melarang agar mereka tidak menguasai lahan. Tapi kemudian terjadi perlawanan sampai kemudian aparat negara itu dikeroyok, kemudian kepalanya dicangkol dan tewas di tempat. Dan inilah tempatnya. Itu merupakan peristiwa 3,5 bulan sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Lalu bagaimana hubungannya dengan peristiwa-peristiwa PKI di daerah lain, khususnya di tebing tinggi? Nanti kita akan mengungkapnya. September dan 1 Oktober kita teringat akan peristiwa G30 SPKI dan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, peristiwa tersebut diabadikan melalui Monumen Pahlawan Revolusi yang ada di Jakarta dan di Bandar Besi, Sumatera Utara. Dan kali ini tim Mautoya berada di tubuhnya Retna Sujono yang berada di Bandar Besi yang mempunyai cerita tersendiri pada masa itu. Dan setiap tanggal 1 Oktober banyak sekali masyarakat berkunjung ke monumen ini untuk memperingati sejarah yang telah terjadi. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami di channel Mau Tahu Ya? Kita mau pergi ke patung Retna Sujono. Tugu ya Bang ya, Tugu ya. Iya. Cuman ada 2 di Indonesia. Yang pertama di Jakarta, satu lagi di Bandar Besi, Sumatera Utara. Yes, right. Sahabat sekalian, jika menceritakan tentang keberadaan Partai Komunis Indonesia di seluruh Indonesia, maka sebenarnya kehadiran partai ini seperti horor menakutkan bagi kebanyakan orang-orang PKI, termasuk juga di Indonesia dan khususnya di kota tebing tinggi. Pada waktu itu, pada 1955 pemilu pertama itu di DPRD Kota Tebing Tinggi terdapat satu wakil PKI yang merupakan hasil dari pemilu 1955. Namun yang harus kita ketahui bahwa pada saat itu keberadaan orang-orang PKI di tebing tinggi ini berbeda dengan PKI yang ada di tempat lain, karena banyak dari pimpinan partai pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki agama yang bagus. Bahkan ketua PKI pada masa itu
bernama Ambia Syafi'i adalah salah seorang pengurus Masjid Syuhada yang sekarang ada di Jalan Iskandar Muda. Nah, namun kemudian 10 tahun berikutnya gejolak politik yang sangat kuat di pusat itu berpengaruh juga di tebing tinggi, sehingga PKI dipandang sebagai ancaman yang menakutkan karena aksi-aksi mereka yang cenderung membawa kekerasan. Misalnya hanya berjarak sekitar 30 km dari tebing tinggi pada 14 Mei 1965 itu terjadi pembantaian terhadap seorang anggota angkatan bersenjata atau tentara TNI bernama Peltu Sujono oleh aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia. Nah, ini kemudian menimbulkan ketakutan di Kota Tebing Tinggi sendiri bersama dengan daerah-daerah lain. Misalnya pada masa-masa genting tahun 1965 itu masyarakat dibuat tertanya dan takut karena ada perintah untuk membuat lubang di sekitar rumah mereka dengan letter L. Siapa yang memerintahkan itu? Orang-orang PKI. Maka kemudian ketika terjadi peristiwa G30S di Jakarta, hal itu menimbulkan kemarahan yang dahsyat dari masyarakat terhadap anggota PKI. Maka di tebing tinggi misalnya, sesudah peristiwa G30S PKI itu terjadi aksi pengganyangan terhadap anggota-anggota PKI. Bahkan tidak cuma di situ, tidak hanya kepada anggota PKI, tapi terhadap organisasi politik yang berafiliasi atau mendukung dan bersimpati kepada PKI. Salah satu di antara peristiwa besar efek dari pengganyangan PKI itu adalah pembakaran kantor DPRD Kota Tebing Tinggi pada waktu Ya, sahabat Kepo, di hari kedua ini dalam tayangan kita yang bertemakan tentang G30S PKI di Hari Kesaktian Pancasila. Nah, saat ini kita menelusuri beberapa tempat yang berhubungan dengan PKI pada zaman dahulu di Kota Tebing Tinggi. Dan di tempat saya berpijak ini adalah dulu rumah ketua PKI di Kota Tebing Tinggi. Jadi bersekitar di sinilah tapaknya, dan sekarang sudah beralih fungsi. Ada rumah ibadah, gereja, dan juga sekolah atau juga PAUD. Oke, dan tetap ikuti perjalanan kami di tempat selanjutnya di channel Mau Tahu ya. Oke Pak, bisa diceritakan kira-kira pada masa dulu 30 September dan 1 Oktober itu tebing tinggi itu seperti apa Pak? Kondisi ekonomi sangat sulit sekali. Sulit Pak ya? Saya rasakan misalnya di rumah itu makan kami bukan beras murni lagi, ada beras campur jagung, beras campur ubi, minyak tanah, baik itu ampu, baik itu masa itu kita antri pakai kupon. Yang kondisi ekonomi rakyat sangat terpuruk. Oke sobat sekalian, di sini kita berada di rumah narasumber Pak Ngatimin, sesepuh kita lah ya. Jadi kita mau coba bertanya tentang peristiwa yang menurut informasi itu ada di sekitaran Desa Bahilang, Kebun Bahilang. Oke Pak, kira-kira bisa diceritakan Pak apa yang terjadi atau ada peristiwa apa pada saat zaman Bapak dulu lah? Oh ya. Kalau pada waktu itu karyawan ataupun masyarakat itu dianjurkan untuk bikin lubang. Letter L. Ukurannya itu apa Pak? Lebarnya kira-kira 1 meter, dalamnya kurang lebih 2 meter. Nah itu letter L gitu ya, lubang itu kan. Itu jadi rata-rata hampir tiap katakanlah tiap lingkungan gitu ada 2 atau 3 gitu itu lubang dikorek itu kan. Itu menurut informasinya untuk bahaya udara. Kalau ada serangan dari udara, apa segala macam tuh itulah ditangkapi. Salah satu tempat namanya Gudang Hitam. Gudang hitam itu di tebing ini lokasinya di
ujung jalan ini apa namanya? Sutoyo. Sutoyo. Stasiun kereta api ya Pak? Ya, stasiun kereta api. Itulah dia ya. Yang pas mau tembusan Jalan Cemara yang mau ke apa? Iya. Sari. Nah, situ kan ada gudang hitam itu kan? Iya. Gudang itu. Situ lah di pol-polkan di situ. Situ siapa Pak yang dimas itu Pak? Orang-orangnya. Orang-orangnya itu banyak, orang-orang yang terlibat. Nah, tim namanya tim kan diperiksa. Mana yang berat? Nah, itulah ditandai tanda merah, pita merah. Di mananya Pak? Itu kalau yang Bapak tahu itu tapi tengah malam ya, entah yang siang kurang tahu gitu apa ya. Kalau yang malam itu udah ditutup mata, pita merah. Itu tandanya sekolah kan dibunuh. Itu banyakan di Bahilang. Di Bahilang namanya Warung Perkul. Tanjaan itu sebelum penggalian itu ada tanjaan. Lewat kalau sekarang lewat kampung apa namanya? Mudik. Lewat kampung Mudik itu kan itu ada penanjaan itu sebelah kiri lah itu lah situ. Dikorek lah situ. Enggak pernah dalam-dalam di situ. Lubang ya Pak? Lubang dikorek lubang. Jadi yang di rumah-rumah tadi nggak ada fungsinya. Yang letter L tadi itu mungkin itu kalau kita memang waktu itu berhasil PKI mungkin lubang kita yang mereka nggak masuk PKI situ gitu ya. Masuk tinggal enak orang tuh kan ada lubang-lubang banyak. Sejarah itu untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Sejarah itu juga untuk pelajaran dan bukan untuk dendam. Untuk itu, tayangan yang kami buat ini bertujuan untuk apapun yang terjadi di masa lalu akan kita jadikan pelajaran di masa yang akan datang. Jangan pernah lupakan sejarah, dan kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Jangan lupa like, Komen, share, And subscribe di channel mau tahu ya?